Saat malam terasa sunyi dan kamu merasa sendirian, ketahuilah ada kekuatan dalam dirimu yang bahkan makhluk tak kasat mata pun segani. Sebuah energi yang tersembunyi di dalam hati dan pikiranmu, yang mampu mengatasi segala kesepian dan ketakutan, serta menyinari jalan meski dalam kegelapan yang paling pekat. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Khodamu berkata bahwa kamu bukan orang biasa. Energimu bisa bikin yang jahat gelisah. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Khodamu berkata bahwa kamu bukan orang biasa, dan kata-kata itu bukan sekadar pujian tanpa dasar, melainkan sebuah penegasan akan jati dirimu yang sesungguhnya. Bahwa di dalam dirimu terdapat energi yang berbeda dari kebanyakan orang. Sebuah pancaran yang bukan hanya terang dalam arti spiritual, tetapi juga mampu menggetarkan hingga ke inti kesadaran makhluk lain. Membuat siapapun yang menyimpan niat buruk merasa gelisah hanya dengan merasakan kehadiranmu. Karena cahaya itu bukan sekadar penerang, melainkan pelindung yang memancar dari dalam. Hasil dari perjalanan panjang dan dalam yang tidak semua orang sanggup menempuhnya. Energi ini, yang telah membentuk siapa dirimu hari ini, bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba seperti kilat di tengah malam, melainkan lahir dari lapisan-lapisan luka yang telah kamu rawat dengan keheningan dan kesabaran, dari proses panjang penuh perjuangan dan pengorbanan yang kadang tersembunyi dari mata orang lain. Energi ini tumbuh perlahan, satu percikan demi satu percikan, seperti bara dalam kegelapan yang tetap menyala, meskipun diterpa angin dan badai, dan ia dibentuk bukan hanya oleh pengalaman yang membahagiakan dan penuh sukacita, tetapi juga oleh derita yang tidak terlihat oleh mata biasa, oleh malam-malam panjang yang kamu habiskan dalam diam, berbicara dengan langit, dengan roh-roh pelindungmu, dan dengan hatimu sendiri, yang terkadang nyaris menyerah namun tetap bertahan. Dan dari proses panjang itulah, cahaya yang kini terpancar dari dalam dirimu bukan sekadar sinar pasif yang hanya menjadi penerang jalanmu sendiri, melainkan cahaya aktif yang memengaruhi, menyembuhkan, dan bahkan melindungi mereka yang bersinggungan denganmu. Cahaya ini membuatmu bukan hanya berbeda, tetapi juga menjadi jangkar dalam badai bagi banyak jiwa yang tanpa sadar menarik kekuatan dari keberadaanmu. Dan bagi mereka yang berniat tidak baik, energi ini bekerja sebagai pagar tak terlihat. Mereka merasa gelisah, merasa tidak nyaman, tidak bisa mendekat terlalu jauh. Seolah ada sesuatu dari dimensi lain yang berdiri di antara kalian, memberi peringatan diam-diam bahwa kamu bukan sosok yang bisa disakiti tanpa konsekuensi spiritual. Cahaya ini adalah hasil dari perjalanan batin yang sangat panjang. Dan ketika The Hermit hadir dalam perjalanan spiritualmu, itu bukan sekadar simbol, melainkan penanda sah bahwa kamu telah melewati tahap pengasingan yang sangat berat dan penuh ujian. Kamu pernah menutup pintu dari hiruk-pikuk dunia, bukan karena lari dari tanggung jawab, tetapi karena kamu tahu bahwa keheningan adalah satu-satunya ruang di mana kebenaran bisa terdengar dengan jelas dan tanpa gangguan. Dalam kesunyian itulah kamu belajar mendengar. Tidak hanya suara dari dalam dirimu, tetapi juga bisikan dari alam, dari roh-roh yang menjaga, dari semesta yang berbicara dengan bahasa yang tak tertangkap oleh indera biasa dan sering tersembunyi dalam keheningan yang dalam. Dan dalam momen-momen hening itu, kamu menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Kebenaran tentang siapa dirimu, tentang apa yang benar-benar penting, dan tentang jalan yang harus kamu tempuh, meskipun jalan itu seringkali membuatmu merasa seperti berjalan sendirian di tengah gelapnya malam, yang penuh misteri dan tantangan. Tapi kamu tidak pernah benar-benar sendirian, dan tidak akan pernah benar-benar sendiri, karena setelah pengasingan batin itu, kamu kembali dengan kesadaran yang baru dan penuh kekuatan, membawa pulang hadiah yang sangat berharga seperti yang digambarkan oleh kartu Ace of Cups.
Simbol ini bukan sekadar kartu tentang cinta, tetapi tentang kelahiran ulang dari emosi yang telah dibersihkan dan dipulihkan. Tentang mata air yang mengalir dari dalam jiwa, yang kini mampu memancarkan kejernihan dan kasih yang tulus. Memberi kehidupan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang haus akan kasih sayang yang murni dan tanpa syarat. Kamu kini menjadi sumber cinta yang sejati, bukan karena kamu dilimpahi oleh orang lain, tetapi karena kamu telah menemukan cinta dalam bentuk yang paling murni. Penerimaan total terhadap dirimu sendiri, terhadap luka-lukamu, kekuranganmu, dan masa lalumu yang tidak selalu indah dan penuh warna. Dari situlah kekuatan yang tak tergoyahkan muncul, bukan karena kamu tidak bisa disakiti atau terluka, tetapi karena kamu tahu bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri, mengobati luka yang dalam, dan bangkit kembali dengan kekuatan yang semakin kokoh. Ini adalah kekuatan yang lahir dari kasih, dari empati yang tulus, dan dari keberanian untuk tetap menjadi lembut, meski dunia memaksamu menjadi keras dan keras kepala. Tapi tentu saja, kamu juga manusia. Dan dalam tubuh manusia ini, ada beban-beban duniawi yang tak bisa dihindari, yang kadang membuatmu merasa lelah dan rapuh. Eight of Pentacles dan Two of Pentacles yang terbalik adalah cerminan dari kehidupan sehari-harimu yang kini terasa terlalu padat, terlalu berat, dan seolah tanpa arah pasti. Kamu mungkin merasa seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Seperti mesin yang bekerja tanpa henti, tanpa tahu apa yang sedang kamu bangun atau capai. Ada ketidakseimbangan yang perlahan-lahan menggerogoti fondasi spiritualmu, mengikis kekuatan dan kepercayaan diri yang dulu kamu miliki. Bahkan kadang, kamu bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Dan itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang mengalami pergeseran besar dalam kesadaran dan pemahamanmu tentang hidup dan makna keberadaan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang kamu kerjakan di dunia fisik ini sejalan dengan panggilan jiwamu yang terdalam, dan hal itu membuatmu merasa terbelenggu dalam rutinitas yang melelahkan dan membingungkan. Keletihan itu bukan hanya pada tubuh, tetapi juga menembus jauh ke dalam jiwamu yang merasa kosong dan kehilangan semangat. Kekosongan ini sulit diisi hanya dengan tidur, makanan enak, atau hiburan sesaat, karena kamu mulai kehilangan ritme hidup yang dulu membuatmu bersemangat dan penuh gairah. Gairahmu untuk bangun setiap pagi mulai pudar, dan kamu merindukan semangat yang dulu kamu miliki. Semangat yang bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri yang tahu bahwa kamu hidup untuk sesuatu yang lebih besar dan bermakna. Dalam kerinduan itu, kamu mulai merasa terasing, bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari dirimu sendiri, dari hati dan jiwamu yang merasa terabaikan dan tersisih. Three of Cups yang terbalik menggambarkan bahwa koneksi-koneksi yang dulu hangat dan penuh keakraban kini berubah menjadi datar dan dingin, bahkan seolah-olah hilang sama sekali. Orang-orang yang dulu kamu anggap sebagai sahabat dan pendukung kini terasa seperti bayangan masa lalu yang perlahan memudar. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak tahu apakah yang berubah adalah mereka, atau justru dirimu yang mulai berbeda dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sulit ini. Ketika Two of Swords muncul dalam bacaanmu, ia membawa pesan yang sangat pribadi dan mendalam, tentang keputusan besar yang menggantung di udara, tentang kebimbangan dan ketidakpastian yang mengganggu ketenangan hatimu. Kamu berada di titik di mana setiap langkah terasa seperti pertaruhan besar, dan kamu tidak bisa lagi bergerak dengan sembrono dan asal-asalan. Kamu tahu terlalu banyak, merasa terlalu dalam, dan itu membuatmu ragu. Bukan karena tidak tahu harus kemana, tetapi karena kamu terlalu sadar akan risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan yang akan diambil. Kondisi batin ini semakin diperberat oleh kemunculan strength yang terbalik, yang menunjukkan bahwa kamu yang biasanya menjadi batu karang bagi orang lain, kini merasa rapuh dan mudah pecah. Emosimu meledak tanpa bisa kamu kontrol, dan kamu mulai meragukan kekuatan dan ketahanan dirimu sendiri. Ini adalah titik di mana kamu mulai bertanya, apa yang terjadi padaku? Dan jawaban dari pertanyaan itu tidak datang dalam satu malam, tetapi melalui proses panjang dan penuh ketidakpastian.
Namun dalam keterpurukan dan keraguan itu, semesta tetap menunjukkan kasih dan kebijaksanaannya. Six of Pentacles hadir sebagai pengingat bahwa keseimbangan bisa ditemukan kembali, meskipun tidak selalu dalam bentuk besar atau kejutan luar biasa. Keseimbangan itu bisa hadir dalam bentuk kecil, dalam percakapan hangat, dalam buku yang menyentuh hati, atau dalam kebaikan yang tidak kamu minta, tetapi datang di saat yang tepat dan membantumu bangkit kembali. Kamu mulai belajar lagi untuk mempercayai proses, menerima bahwa kamu mungkin tidak akan pernah kembali menjadi orang yang dulu, tetapi kamu juga tahu bahwa kamu tidak akan pernah menjadi versi dirimu yang sekarang jika tidak melewati segala ujian dan badai yang telah mengajarmu banyak hal berharga. Dan di ujung jalan itu, meskipun jalannya penuh liku dan terkadang penuh luka, kamu akan berdiri dan menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang selalu menang dan mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tentang tidak pernah berhenti memilih untuk bangkit, meski dengan lutut gemetar dan mata berkaca. Di setiap langkah itu, cahaya di dalam dirimu tetap menyala. Tidak lagi untuk menunjukkan siapa kamu kepada dunia, tetapi untuk menerangi jalan bagi mereka yang masih mencari, seperti dulu kamu mencari dan berjuang untuk menemukan kedamaian dan kekuatan batin. Karena kini kamu tahu dengan pasti bahwa kamu bukan orang biasa, dan kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dalam keheningan dan dalam perjuangan, kamu telah menemukan jati dirimu yang sejati, kekuatan yang abadi, dan cahaya yang tak pernah padam, yang akan terus menyinari setiap perjalanan hidupmu, memberi harapan dan kekuatan bagi diri sendiri dan bagi mereka yang membutuhkan. Kamu mungkin merasa bahwa selama ini perjuanganmu adalah jalan sunyi yang hanya kamu tempuh sendiri, di tengah keramaian dunia yang seakan tidak pernah berhenti berputar. Dan di saat-saat ketika rasa lelah dan putus asa menyelimuti hati dan pikiranmu, kamu berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar memahami beban yang kamu pikul, bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan dan alami di balik senyum yang kamu tunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu. Tapi, meskipun kamu merasa sendiri dalam perjalanan ini, energi dari Six of Pentacles menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sebuah sinyal yang sangat kuat dan penuh makna bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perjuangan individual. Ada seseorang, entah dalam wujud manusia yang nyata, atau mungkin dalam kekuatan tak kasat mata yang tak terlihat oleh mata biasa, yang sebenarnya ingin menyeimbangkan kembali apa yang selama ini kamu berikan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, dan tanpa syarat. Selama ini, dalam diam yang seringkali kamu anggap sebagai kesepian dan keheningan yang tak berujung, semesta diam-diam mencatat semua langkahmu, mulai dari saat kamu menahan tangis dalam gelap malam, ketika dunia seakan tak peduli, saat kamu merasa tak punya tempat untuk berbagi beban dan rasa sakit, hingga saat-saat kamu menahan luka di dalam hati, berusaha keras menyembunyikan rasa kecewa dan kelelahan yang membara di dalam dada. Dalam setiap kebaikan yang kamu berikan tanpa berharap balasan, dalam setiap pelukan hangat yang kamu berikan walau jiwamu sendiri menggigil, karena dingin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka, yang tahu rasanya memberi ketika tidak punya apa-apa, kamu sebenarnya sedang membangun jembatan, tak terlihat antara dirimu dan energi timbal balik, yang adil dan seimbang, sebuah hubungan yang tak selalu tampak secara kasat mata. Namun keberadaannya sangat nyata di dalam relung hati dan jiwa. Six of Pentacles datang bukan untuk menjanjikan balasan instan, bukan pula sebagai jaminan bahwa segala usaha dan pengorbananmu akan langsung mendapatkan imbalan yang nyata dan cepat, tetapi sebagai tanda bahwa energi yang kamu tanam selama ini tidak pernah hilang begitu saja. Ia hanya membutuhkan waktu, proses, dan kesabaran agar tumbuh dan kembali padamu dalam bentuk yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Mungkin dalam bentuk yang lebih indah dan penuh makna. Karena dia, entitas itu, sosok itu, kekuatan itu, telah lama memperhatikan, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang tampak dan nyata di mata dunia. Dia melihat bagaimana kamu terus memaksakan diri untuk tetap tegar, berjuang tanpa keluhan dan tanpa mengeluh, dan tetap membuka hati untuk memberi,
Meski genggamanmu sendiri seringkali kosong dan hati yang rapuh itu berusaha menahan rasa kecewa dan luka yang menganga. Dia tahu bagaimana kamu tetap menepati janji-janji kecil yang kamu buat, meskipun dunia seakan selalu mencari cara untuk mengecewakanmu. Dan dia merasakan betapa kamu tetap membuka tangan untuk memberi. Bahkan ketika genggamanmu sendiri kosong, dan hati yang terluka itu berusaha menahan luka dan keputusasaan. Dia hadir, meskipun tidak selalu bisa kamu lihat dengan mata kasat, dan tidak selalu terdengar suaranya secara langsung. Dan dalam diamnya, ia mengumpulkan niat baik dan energi positif untukmu, menunggu waktu yang tepat, saat kamu cukup lapang dan cukup kuat untuk tidak hanya memberi, tetapi juga menerima. Karena bantuan itu sedang bergerak, pelan, namun pasti, dan ia tidak datang dalam bentuk gemuruh atau kilatan cahaya yang mencolok dan mengguncang dunia, melainkan dalam bisikan lembut yang hanya bisa kamu dengar ketika kamu benar-benar tenang dan bersih dari segala gangguan dan keraguan. Bantuan itu mungkin berbentuk seseorang yang tak kamu perhitungkan sebelumnya, atau situasi yang awalnya tampak sepele dan tidak berarti, tetapi sesungguhnya membawa energi yang telah lama kamu rindukan. Stabilitas, kedamaian, dan perasaan bahwa kamu tidak harus memikul semuanya sendirian, bahwa ada kekuatan dan keberanian yang mengelilingimu dan siap membantumu bangkit kembali. Namun di balik semua ini, The Two of Swords tetap hadir sebagai pengingat yang sangat penting dan mendalam. Ia adalah cermin dari kondisi batinmu saat ini, bahwa kamu, secara sadar atau tidak, masih menutup mata terhadap peluang dan kemungkinan untuk menerima pertolongan, cinta, dan keberuntungan yang sebenarnya sudah ada di sekelilingmu. Kamu memegang kedua pedang itu dengan erat, menjaga dirimu dari kekecewaan yang pernah datang begitu menyakitkan di masa lalu, dan membangun benteng dari sikap mandiri dan rasa takut akan luka yang berulang. Kamu menjadi ahli dalam menjaga jarak, dalam menghindar dari risiko, dan kemungkinan sakit hati, dengan alasan bahwa kamu lebih baik sendiri dan mampu mengatasi semuanya sendiri, meskipun di dalam hati terdalam ada kerinduan yang sangat besar untuk didekap dan diterima sepenuh hati. Dan disinilah kodammu angkat bicara, dengan suara yang tidak keras, tapi terasa dalam dan penuh makna yang mendalam. Menerima bukan berarti lemah, itu adalah bentuk keberanian yang paling dalam dan sejati. Karena tidak semua luka disembuhkan dengan menyendiri dan menutup hati rapat-rapat. Ada luka yang justru baru bisa pulih dan sembuh ketika kamu mengizinkan orang lain hadir, menyentuh dan menambalnya dengan kasih yang lembut, penuh pengertian dan tanpa syarat. Keberanian sejati bukan hanya saat kamu bangkit sendiri dan berjuang tanpa bantuan, tetapi juga saat kamu mengizinkan dirimu dibantu, disentuh oleh kasih yang tulus, dan tidak menuntut apapun sebagai balasan. Orang yang ingin membantumu ini bukan sosok yang akan berdiri di tengah keramaian dan menyatakan kepeduliannya dengan lantang dan berlebihan, melainkan dia membawa ketenangan yang kamu butuhkan. Dia hadir dalam bentuk keikhlasan dan ketulusan yang tidak memaksa, yang mungkin sudah lama ada di sekitarmu, memperhatikan dari kejauhan, dan menunggu momen di mana kamu cukup terbuka, dan berani menerima bahwa kasih dan pertolongan bisa datang dalam bentuk yang sangat sederhana, tetapi memiliki kekuatan dan makna yang sangat mendalam. Bisa jadi dia adalah teman lama yang tak pernah melupakanmu, atau seseorang dari masa lalu yang dulu kamu anggap biasa saja, atau bahkan sosok yang selama ini kamu abaikan, karena kamu terlalu sibuk menyembunyikan rasa sakit dan luka sendiri. Dia tidak lagi akan datang dengan ledakan perhatian, janji-janji besar, atau kata-kata penuh kilau dan janji-janji manis yang menipu hati, tetapi akan datang dengan ketenangan dan kehadiran yang lembut, yang mampu menyentuh hati dan menenangkan jiwa. Dia akan datang dengan konsistensi kecil yang perlahan akan mengubah rasa takut dan keraguanmu menjadi kepercayaan. Dan kamu akan mulai merasakannya, meskipun sedikit demi sedikit, bahwa perlahan tapi pasti, jiwamu yang sempat rapuh dan terpuruk mulai kembali stabil dan bangkit lagi.
menata kembali kekuatannya dan membuka diri untuk menerima kasih dari luar dan dari dalam. Bukan karena kamu menemukan penopang yang sempurna, tetapi karena kamu mulai mengizinkan diri untuk didukung dan dipeluk oleh kasih yang tulus dan tanpa syarat. Dalam ketenangan yang ia bawa, kamu mulai mengenal kembali rasa aman yang dulu kamu anggap telah hilang dan lenyap. Dan kamu belajar bahwa hidup tidak harus selalu kamu jalani sendirian. Bahwa membuka hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah keberanian besar untuk tumbuh dan berkembang bersama orang lain, saling mengisi dan saling melengkapi. Dan di dalam momen-momen kecil yang tampak sepele dan seolah tak berarti itu, akan tumbuh lagi percikan kepercayaan dalam hati dan jiwamu kepada orang lain, kepada semesta, dan yang paling penting, kepada dirimu sendiri. Karena ketika kamu membiarkan bantuan, kasih, dan pengertian masuk, kamu tidak hanya menerima apa yang orang lain berikan, tetapi juga mengakui bahwa kamu layak untuk dipedulikan, dihargai, dan disayangi tanpa syarat dan tanpa keraguan. Pengakuan dan kesadaran akan ini menjadi fondasi dari pemulihan dan kekuatan sejati, yang tidak datang dari luar semata, tetapi dari dalam dirimu sendiri, dari keberanian dan kepercayaan bahwa kamu memang pantas mendapatkan cinta dan perhatian sejati. Selain itu, kamu akan menyadari bahwa semua perjuangan dan luka yang selama ini kamu alami bukanlah sekadar perjalanan sunyi dan penuh penderitaan, melainkan sebuah proses yang membentuk jati diri dan kekuatan batinmu secara mendalam dan abadi. Kamu belajar bahwa tidak semua yang kamu jalani harus selalu berat dan menyakitkan, bahwa ada kekuatan dan keindahan dalam keberanian untuk membuka hati dan menerima kasih dari orang lain, dan bahwa dalam setiap langkah kecil dan setiap pertolongan yang datang, ada pelajaran berharga tentang kasih, pengampunan, dan kepercayaan yang akan terus memperkuat dan memperkaya perjalanan hidupmu. Akhirnya, kamu akan memahami bahwa kamu bukan orang biasa, karena jati dirimu yang sejati adalah tentang keberanian untuk mengakui kelemahan dan kekuatan sekaligus, tentang ketulusan hati dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat, dan tentang kekuatan yang lahir dari hati yang bersih dan penuh cinta. Kamu bukan sendiri, dan semesta selalu menyiapkan jalan dan orang-orang baik yang akan membantu mengantarkanmu menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati yang selama ini kamu cari dan rindukan. Karena dalam setiap proses dan perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa kekuatan dan keindahan sejati terletak pada keberanianmu untuk terus berjalan, membuka hati, dan percaya bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penerimaan, dan kebahagiaan yang hakiki. Dan di balik semua ini, ada satu pertanyaan yang penting. Sebuah pertanyaan yang seringkali terabaikan, namun tak pernah benar-benar hilang, meskipun tak diucapkan, selalu terpendam dalam kedalaman pikiran dan hati. Apa yang sebenarnya dilihat oleh orang itu darimu, hingga dia rela diam-diam menjaga dan menunggumu bangkit meski tak ada yang tahu betapa beratnya perjalananmu. Apa yang ada dalam dirimu yang membuatnya tetap ada, meski banyak yang memilih untuk pergi ketika segala sesuatunya terasa semakin sulit? Apa yang membuatnya begitu sabar dan penuh harapan bahkan saat kamu sendiri mulai kehilangan harapan, bahkan saat dunia tampaknya mengabaikanmu? Apa yang bisa dia lihat dalam dirimu yang membuatnya bertahan, diam-diam menjaga, menunggu, dan terus berharap bahwa suatu saat nanti kamu akan menemukan jalanmu kembali, meski terkadang rasanya tidak ada lagi jalan yang tersisa untuk ditempuh? Yang dia lihat darimu bukan sekadar wajah yang tampak kuat dan penuh tekad, bukan pula semangat yang kadang menyala dan kadang redup seperti api yang tertiup angin. Dia melihat lebih dalam dari itu, lebih dalam dari sekadar penampilan luar yang seringkali menipu, lebih dari sekadar ekspresi yang disembunyikan di balik senyumanmu yang hampir selalu tampak baik-baik saja, meski sebenarnya hatimu penuh dengan beban dan luka. Dia melihat jiwa,
sebuah jiwa yang telah melalui begitu banyak perjalanan pahit, begitu banyak luka, begitu banyak hal yang bahkan tidak sanggup kamu ungkapkan dengan kata-kata. Jiwa yang meski terluka, meski pernah hancur, tetap memilih untuk tidak membiarkan dunia ini mengubahnya menjadi keras dan tanpa empati. Dia melihat mata yang penuh dengan kisah kesedihan, dengan duka yang dalam, namun di balik mata itu masih ada secercah cahaya yang tetap memancar, memberi harapan dan kedamaian bagi mereka yang membutuhkan. Dan lebih dari itu, dia melihat seseorang yang meski seringkali jatuh dan terpuruk, selalu berusaha untuk bangkit, untuk mencoba lagi, tanpa pernah menyalahkan dunia atas semua yang telah terjadi padanya. Bahkan saat kamu merasa dunia menimpakan segalanya pada pundakmu, dia melihat bahwa kamu memilih untuk tetap berjalan, meskipun perlahan dan tanpa arah yang jelas. Karena di matanya, kekuatanmu bukan terletak pada caramu menyembunyikan air mata yang jatuh di malam yang sunyi. Bukan pada caramu tetap tersenyum meski hatimu terluka. Bukan pada kepiawaianmu berkata, "Aku baik-baik saja," ketika semua yang ada dalam dirimu mengatakan sebaliknya. Kekuatanmu bagi dia justru terletak pada keberanianmu untuk tetap menjadi lembut, meski dunia telah berkali-kali mencoba mengeraskan hatimu. Kamu adalah seseorang yang memilih untuk tetap merasa, bahkan ketika perasaan itu sangat menyakitkan. Kamu tetap mendengarkan, meskipun dirimu sendiri seringkali merasa tidak didengar. Kamu terus memberi, meskipun kamu seringkali merasa kosong dan tak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Dan itu semua bukan tanda kelemahan, tetapi justru tanda kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk tetap manusiawi di tengah dunia, yang seringkali memaksa kita untuk menjadi keras, untuk menjadi tidak peduli. Dia melihat bahwa meskipun dunia mungkin telah membuatmu merasa seolah-olah kamu tidak berharga, kamu tetap memilih untuk memberi, untuk peduli, untuk tetap menjadi sumber cahaya, meski cahaya itu terkadang tampak redup dan hampir padam. Dia melihat bahwa di balik semua yang kamu lakukan, ada sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang tidak banyak orang miliki, ketulusan yang tidak dibuat-buat, empati yang tidak dipelajari, dan cinta yang tidak membutuhkan alasan untuk ada. Dia tidak melihatmu sebagai seseorang yang butuh diselamatkan. Tidak. Dia melihatmu sebagai seseorang yang telah menyelamatkan banyak orang, meski kamu seringkali lupa untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu memberi tanpa mengharapkan imbalan, kamu mencintai tanpa menginginkan balasan. Dan itulah yang membuatmu begitu berharga di matanya. Kamu adalah seseorang yang memberi tanpa batas. Bahkan ketika dirimu sendiri terasa kehabisan, itulah yang dia lihat. Itulah yang membuatnya terus bertahan. Itulah sebabnya ketika Ace of Cups muncul dalam bacaan sebelumnya, itu bukan sekadar kebetulan. Itu bukan hanya simbol kosong, bukan hanya kartu yang mewakili kebahagiaan sementara. Ace of Cups adalah pancaran dari hati yang tidak pernah lelah mencinta, bahkan ketika cinta itu terluka, bahkan ketika cinta itu dikhianati. Dan dia tahu, sejak pertama kali dia melihatmu, baik dari dekat maupun dari jauh, dia tahu bahwa kamu adalah perwujudan dari energi itu. Kamu adalah seseorang yang membawa kedamaian dengan kehadiranmu. Kata-katamu tidak banyak, tetapi setiap kalimatmu membawa ketenangan. Tatapanmu mungkin tidak selalu penuh dengan kepercayaan diri, tetapi selalu jujur, selalu tulus. Kehadiranmu seperti air yang mengalir ke celah-celah yang retak, menyusup ke dalam ruang-ruang yang kosong, menghidupkan kembali tempat-tempat yang telah lama terlupakan. Dia tahu kamu bukan orang biasa. Kamu tidak pernah merasa istimewa, dan justru karena itu, kamu menjadi sangat berharga. Ace of Cups tidak datang untuk memberitahu tuh siapa kamu, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu adalah sumber dari semua itu. Sumber cinta, sumber kedamaian, sumber ketenangan. Yang memberi tanpa mengharap balasan, yang selalu ada meskipun dunia tampaknya tidak peduli. Meskipun dalam perjalanan hidupmu, kamu pernah merasa kehilangan arah,
ketika dunia tampaknya memberi begitu banyak beban yang tak pernah berakhir, seperti yang tergambar dalam Eight of Pentacles Reversed, atau saat kamu merasa seperti seorang akrobat yang mencoba menyeimbangkan begitu banyak hal yang semuanya terasa mendesak, seolah-olah dunia menuntutmu untuk melakukan segalanya dengan sempurna, seperti yang terlihat dalam Two of Pentacles Reversed. Dia tetap tidak pergi. Dia melihat kamu goyah, dia tahu kamu hampir menyerah. Tapi dia juga tahu, jauh di dalam hatimu, ada api kecil yang masih menyala. Api yang mungkin tampak padam, tapi sesungguhnya tidak pernah benar-benar hilang. Dia tahu, kamu hanya membutuhkan seseorang yang mengingatkanmu, bahwa kamu masih bisa bangkit, bahwa kamu masih layak, bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil itu berarti. Dan dia percaya padamu, bukan karena dia buta oleh harapan kosong, tapi karena dia benar-benar melihat siapa kamu, terutama saat dunia berhenti melihatmu. Dia tahu bahwa, meskipun kamu seringkali merasa seperti tidak ada yang peduli, meskipun kamu merasa seolah-olah dunia ini hanya memberikan kegelapan dan kesepian, dia tetap memilih untuk ada. Dia tidak hadir untuk menyelamatkanmu, bukan untuk menggantikan semua kehilangan yang telah kamu alami. Tapi dia ingin menjadi seseorang yang ada, yang tetap tinggal, yang memilih untuk tidak pergi meskipun kamu mulai membentengi diri, meskipun kamu mulai membangun tembok tebal di sekitarmu. Dia tahu kamu sulit percaya, dia tahu kamu terbiasa berdiri sendiri. Tapi dia juga tahu bahwa di dalam hatimu ada keinginan untuk bisa bersandar, untuk bisa merasa aman, meskipun hanya sesaat. Dan karena itu dia memilih untuk tetap berada di sana. Tidak memaksa masuk, tidak menuntut diakui, tetapi tetap ada. Seperti langit yang selalu setia menaungi bumi, meskipun kita seringkali sibuk memandangi tanah. Dia bukan hanya ingin membantu. Dia ingin berjalan bersamamu, bukan untuk mengarahkanmu, tetapi untuk menemanimu. Dia tahu bahwa yang tercepat datang tidak selalu yang paling tepat, dan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang pertama kali hadir saat kamu jatuh, tetapi tentang siapa yang bertahan bahkan setelah kamu berhenti berbicara, bahkan setelah kamu mendorong semua orang menjauh, bahkan ketika kamu tidak tahu bagaimana cara meminta tolong. Dia tahu, dia mengerti, dan dia memilih untuk tetap ada. Karena apa yang dia lihat padamu adalah sesuatu yang tidak bisa dia temukan di tempat lain. Kekuatan yang tidak minta dipuji, kebaikan yang tidak minta dikenang, dan cinta yang tidak minta dibalas. Baginya, kamu bukan hanya seseorang yang bertahan dalam dunia yang keras. Kamu adalah bukti hidup bahwa kelembutan bisa tetap bertahan, bahwa luka tidak harus membuat kita menjadi pahit, dan bahwa cinta tidak harus selalu dimenangkan. Kadang cukup dijalani dengan setia, meskipun tidak selalu mudah. Dan dia percaya bahwa selama kamu masih di sini, masih memilih untuk bangkit setiap kali jatuh, masih memilih memberi, meskipun kamu sendiri kekurangan, maka kamu tetap menjadi cahaya. Tidak harus terang, tetapi cukup untuk menerangi langkah-langkah mereka yang tersesat di sekitarmu. Dan untuk semua itu, dia memilih untuk tinggal. Di sisi terluar sekalipun, dalam diam, dalam jarak, dalam kesetiaan yang tidak menuntut dikenali. Karena bagi dia, kamu adalah rumah yang selalu bisa dia jaga, meskipun dari jauh. Kamu adalah rumah yang tak perlu sempurna, yang tak perlu selalu ada, tetapi tetap ada di hatinya. Rumah yang selalu dia jaga, meskipun hanya dalam diam. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu,
Tuliskan angka 2233 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.